Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Talk Show JCL. Dan kali ini kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Sahabat JCL, kita kehadiran tamu spesial, yaitu si Ratu Sejagat, Pony Sumlang. Tepuk tangan dong. Halo. Salam jumpa sahabat CCL, saya Pony Sumlang. Saya senang bertemu dengan kalian. Iya. Dan kali ini sahabat JCL, kami Jose dan Pony Sumlang. Iya, hadir menemani bersama dengan sahabat CCL. Kak Pony ini cerita nih masa-masa lalu. Apakah Kak Pony lahir di Jakarta atau di Manado atau di Kupang? Panjang banget nih, 3 hari 3 malam ceritanya. Oh begitu. Jadi lahirnya normal. Aku tuh lahirnya di Sulawesi Utara, di Manado. Tapi aku besar karena mama papa tuh pindah ke NTT di kota Kupang. Jadi aku sampai sampai finish my high school di situ. Oh gitu. Ya. Jadi tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa kelahirannya seorang Pony Sumlang? 19 April, tahunnya nggak usah. Nggak usah Aman. ya. Yang jelas sampai dengan saat ini Pony Sumlang itu masih berusia 21 tahun. Mantap. Yang penting jiwa muda. Jiwa muda ya. Dan karya kita masih oke untuk diterima orang. Iya, udah kayak gitu deh. Saya manggilnya sahabat JCL ini Pony. kakak nih. Pony aja nggak apa-apa. Pony aja ya, khusus untuk di sini. Nggak apa-apa. Oke, khusus untuk di sini. Aku Pony. Doraka. Nggak apa-apa. Doraka Jose. Nah, Khusus public untuk di acara ini atas permintaan. profesional aja Pony Oke. dan Jose. Oke. Nah, saat-saat pertama sekali menginjakan kaki Jakarta untuk berkesenian pada tahun berapa? Aku itu tahun 80-an, aku udah nggak ingat tepatnya. Tapi sebelum tahun 80-an itu, di akhir tahun 79, aku masih bocah banget, masih remaja. Aku diajak kakakku untuk bergabung waktu itu. Albert Sumlang kan di The Mercies. Terus dia bikin Albros. Albros tuh Albert bersaudara, Albert Brothers. Jadi ada kakak-kakak aku yang lain dan aku vokalnya. Tapi waktu itu aku duet dengan Frankie Manopo. Aku inget banget Frankie Manopo Yose, ya. Lagunya Relakan Daku Pergi. Oh iya, kayaknya hits juga ya sempat hits ya. banget. Itu dikit kira-kira kayak usah kau bimbang dan ragu saya. Cintaku hanya untukmu. Kayak gitu. Masih inget dikit-dikit. Masih ya. Dan itu pada akhir-akhir tahun 70-an ya. Itu sangat hits juga di era itu. Sayang Albros ini hanya sampai 1-2 album pada aja. saat itu. Dan Kak Pony kembali lagi aku kembali ke Kupang. Kupang lagi melanjutkan studi. Terus pada era 80 baru balik ke... itu aku waktu ke Jakarta. Waktu aku ke Jakarta tuh setelah tamat sekolah itu aku belum nyanyi di Jayapop, belum. Aku tuh masih di Surabaya dulu nyanyi di Surabaya. Pernah di Surabaya itu nyanyi di Papap nightclub begitu dengan gajinya yang sangat minim. Serius? Aku tuh sewa kostum, naik becak, terus naik bis, terus kita ke kafe, terus pulangnya tuh bareng-bareng diantar sama hostess pramuria. Jadi aku sempat dikirain pramuria juga, tapi itu pengorbanan yang aku sangat syukurin karena kan kita semuanya dari awal. Nah, setelah itu aku di Jakarta yang masih juga nyanyi di kafe-kafe kecil. Setelah itu baru Tante Rima Melati ajak aku gabung di Jayapop. Nah, dari Jayapop itu faktor luck-nya mulai keluar. Ya. Boleh tepuk tangan. Karena sejak mulai dari tahun 86 waktu aku ditemukan, awal tahun 86 tuh ditemukan sama Jackson. Sama Pak Jackson Arif tuh Jackson Record dan juga Mas Yoki Surya Prayogo. Mereka ke Jayapop dan memang khusus untuk meminta saya bergabung di label Jackson Record. Nah, waktu itu terus kita nelurkan album Kau Lelaki. Kau lelaki,
Ku tak tahu gitu Oke. loh. Sahabat JCL yang penasaran dengan album Kau Lelaki ciptaan dari Yoki Suryo Prayogo, ini albumnya. Masih ada Iya, ya? masih, Kak. Lihat tuh muka gue bocah banget. Bocah banget. Dan ini natural. Sekarang juga lebih cantik. Ya, Puji tuh. Tuhan, alhamdulillah. Terus masih kembali di Surabaya, Kak. Ini kan menarik sekali untuk kita bahas ya. Nah, Kakak kan waktu itu katanya sangat minim sekali. Boleh tahu nggak berapa sih? Tertarik. Aduh, kalau gue cerita pasti lu nangis. Itu aku cuma dikasih honor 50.000 1 bulan. 5. Liburnya cuma hari Minggu. 50.000 1 bulan. Belum makan. Belum. ngekos. 1980. Belum baju sewa lagi. Belum. Kesampean nggak? Aku juga masih tinggal numpang di rumah temen. Tidurnya di lantai. Kasian. Terus di tikar. Terus kalau pergi itu bungkus baju sewaan. Sewa baju itu 3.000. Cantik-cantik kok ngelantai ya. Iya. Aku kan masih Proses bocah ya, Kak, banget. ya. Semua proses. Proses semuanya. Tapi Terus, aku bersyukur karena segala sesuatu lebih baik dari awal. Dari benar-benar Jadi minim. mateng ya, Kak. Bener. Masih inget nggak pada saat itu di Surabaya? Di Surabaya itu namanya night club. Nightclub. Night club jadi bukan kafe, bukan pub. Ya. Night club itu yang ada hostess, ada pramuria. Oke. Namanya Sinta. Oh, Sinta ya. Dan pada saat inget katanya kakak pulang nih bareng-bareng sama diantar sama hostess. Aku sampai disangkain tetangga situ bahwa aku juga hostess. Aku juga tidak ada mengalami pramuria. sesuatu. Pernah kalau kayak itu aku pernah mau pukul. Hei, mana ada Joy, berani. Ada besar di Kupang, masih bajingan gitu. Bajingan ya. Jadi kan aku kan ada langganan yang suka kalau datang, ada bapak-bapak yang suka kalau datang penggemar gitu. Jadi kalau minta lagu terus dia sawer. Nah, kebetulan bapak ini selalu bookingnya sama satu pramuria itu terus. Jadi pramuria ini cemburu. Nah, terus gitu bikin gosip. Aku bikin gosip, terus aku pegang dia di leher gitu, mau aku pukul nggak jadi. Masih inget nggak dialognya? So nggak ada jangan macam-macam ya. Bukan ngomong nado, pasti ngomong lu ngapain lo? Gue bilang lu ngapain? Gue kan bukan pramuria, gue cuma penyanyi, kalau dia mau ngasih tip monggo. Monggo. Kenapa lu yang sewot? Lu Terus? mau apa? Gua pukul lu sekarang gitu. Nggak jadi karena dilerai, terus akhirnya dia minta maaf. Everything going fine, semuanya baik lagi. Oke, kembali lagi di Jayapub. Nah, ini kan kelasnya beda, Kak. Iya dong. Terus kakak seperti apa kira-kira waktu Di Jayapub itu aku nyanyi all round, tapi aku banyak belajar dari Tante Rima Melati sama almarhum suaminya Pak Frans Sungguhan tuh. Aku banyak belajar lagu-lagu internasional, dan salah satu genre musik itu jazz. Terus aku juga sempat sekolah kursus jazz improvisasi itu dengan guru aku namanya Mr. Ben Kleinman. Dia orang Amerika Singapura. Orang Belanda Singapura. Dia ada turunan Belanda Singapura. Sekarang dia udah almarhum. Aku sempat belajar di situ sambil nyanyi di Jayapub itu. Terus dari Jayapub tuh ada nyambi-nyambi juga, kan ada hari liburnya nyambi-nyanyi itu kayak di Saripan Pasifik. Dulu Sari Pasifik aja. Oke. Terus Hotel Borobudur. Hotel Borobudur. Nah, dulu kan namanya ada. Terus ada di Hilton, ada Kudus Bar, kayak gitu-gitu. Oh, sempet juga. Jadi selain tapi kayak rumah basicnya tuh rumahnya tuh Jayapub. Gitu. Tapi Jayapub kan adalah bodega. Terus kakak udah tinggal di mana? Aduh, aku kos sampai udah berapa puluh tempat kos-kosan gitu. Jadi- Sampai waktu aku rekaman, aku sewa rumah. Nah, waktu albumnya melejit, aku dibelikan rumah sama Kau Lelaki produser, ini kan ya. sama kendaraan kayak gitu. Setelah itu kan kakak udah jadi penyanyi rekaman, masih nyanyi di Jayapub? Tidak, aku Oke. 86 awal begitu aku diminta, aku cabut udah. Cabut ya. Aku cabut. Terus tiba-tiba di album kedua kembali itu Lebih kan hits lagi Ratu Sejagat. Iya, Ratu Sejagat. Itu Iya. bener-bener merasa seperti ratu atau apa setelahnya? Aku tuh yang bener-bener seniman banget Jose. Jadi aku tuh biasa aja. Walaupun kalau misalnya aku nyanyi di Mana-mana. mana-mana keliling Indonesia tuh jaket-jaket aku robek karena ditarikin begitu banyak juta-juta Penggemar, penggemar. Tapi aku biasa aja karena aku tahu segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Jadi aku
bersyukuri, aku merasa biasa aja karena aku juga bertepatan tahun 86 itu aku terpilih oleh Pak Peter Gonta tuh untuk untuk perform di North Sea Jazz Festival di Holland. Oh, di Den Haag. sempet dikirim. Namanya Baskara Band. Itu kan gara-gara Baskara Band. Gara-gara Baskara Band tahu. Enggak, Gara-gara album ini atau bagaimana? Waktu itu memang sudah terkenal. Sudah terkenal. Jadi tadinya dia minta Nunung Wardiman almarhumah, tapi nggak mungkin ada 1-2 hal yang nggak cocok. Terus minta aku. Ya, jadi aku kebetulan merekam North Sea Baskara 86 itu meledak banget. Mulai dari Ya, Live betul Itu sekali. to Worry sampai aku tuh nyanyi di Belanda itu untuk Baskara aja udah 6 kali. 6 Luar tahun biasa. berturut-turut. Berarti muter di Belanda ini, Kak? Muter. Tapi setelah 6 kali itu, aku di Belanda itu diundang sendiri nyanyi di mana-mana di Belanda dan sekitarnya. Nggak pakai Baskara lagi? Nggak Baskara sebagai itu Poni aku. Sumlang. Jadi kemarin aku 2019 sebelum pandemi aku masih ke sana, itu yang ke-17 kali aku nyanyi di Belanda. Hai sahabat JCL, ke-17 kali. Tapi di Amerika juga sih, waktu Iya. dikontrak sama grupnya Mbak Tutut. Waktu kita pergi ke 2 benua, Amerika sama Eropa, itu keliling juga. Keliling juga ya, Kak, iya. ya. Karena Mbak Tutu kan sangat perhatian sama teman-teman Iya. seniman ya, dan Iya, selalu betul. mengajak, bahkan juga menciptakan lagu kayaknya buat Aku Kak nyipta Poni ya? lagu di album aku yang terbaru yang ada di YouTube, judulnya Poni Sumlang Terlalu Mencintaimu. Itu ada Poni video klip. Sumlang Terlalu Mencintaimu. Spasi Terlalu Mencintaimu itu ada Itu di ciptaan. album itu, tapi aku belum posting yang ciptaan aku belum diposting Oh, karena ciptaan kita belum Kakak. bikin video klip. Waktu itu kita lagi kekurangan Yang dana. ciptaan Kak Tutut itu kan ada ya, Mbak Kakak? Tutut ada Heeh. yang Siti Hardianti Rukmana, tapi dia pakai nama ciptaan Yanti R. Yanti Rukmana maksudnya. Tapi dia judulnya Jaka. Yang Poni bawakan? Iya, Jaka judulnya. Terus ada satu lagi aku lupa, ada deh di itu yang kisah klasik Poni Sumlang tuh ada deh. Ada satu lagi Baik. ciptaannya Mbak Tutut. Sahabat JCL, kita berikan tantangan kepada Poni Sumlang tentang lagu Ratu Sejagat. Apakah dia masih sama dengan sekarang ini sebagai Ratu Sejagat? Kak, Halo teman-teman. jadi masih bisa menyanyikan lagu ini? Aku tuh bersyukur banget ya. Nggak tahu dengan seusia gini malah aku nyanyi tuh jauh lebih tinggi dari waktu aku album Kau Lelaki. Coba. Aku tuh masih biasa kan di rekaman di mana-mana kan kuncinya di F. Tapi kalau aku perform sekarang ini di G, naik 1 kunci. Naik 1 kunci. Jadi kalau biasa bisa rasa deg-degan di hatiku. Kalau sekarang rasa deg-degan di hatiku lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu. Dan sebagai dan lebih matang. Mungkin. Kata si teman-teman gitu. Aku Lebih matang, bersyukur ya. banget, puji Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan berjalannya waktu, automatically kita kan bertambah wise, bertambah pinter, bertambah wawasan, bertambah cara bernyanyi yang jauh lebih matang lagi. Itu pasti dengan sendirinya. Segala sesuatu kan bertambahnya waktu kan bertambah pinter. Betul sekali, Kak. Nah, Kak, masih dengan Ratu Sejagat. Ini kan ceritanya udah 30-an tahun yang lalu ya. Di mana-mana apakah masih sering menyanyikan Ratu Sejagat? Masih. Sampai tahun 2021 ini aku nyanyi udah 2.789 kali gitu. Tapi masih terus diminta. Karena kan beberapa tahun yang belum lama juga, Mulan Ahmad Dhani merekam itu. Mulan nyanyi, dan saya bangga juga dan bangga sama Ahmad Dhani dan sekaligus kagum, senang karena dia bikin musik intronya persis kayak original. Jadi dia menghormati almarhum Bang Yoki Surya Prayogo, dan juga penciptanya kan Dani Mamesa. Jadi dia juga suka dapat rezeki dari hasil penjualan itu. Wow, yang mengherankan itu sahabat JCL pasti akan terkejut dan terkaget-kaget karena 2 juta kali lebih permintaan daripada semua penggemar di mana-mana ya. Pernah sehari kalau show nyanyi itu 3 kali. 3 kali dinyanyikan. 3 tempat soalnya. Dan apakah Poni Sumlang tidak merasa bosan? Jangan dong, lain-lain kan banyak lagunya Poni Sumlang yang lain.
Eh, biasanya kalau request itu pasti saya akan layani, ya. Sekalipun berturut-turut. Tapi kalau di repertoire performing, Perform. pasti saya akan nyanyi Aku tahu kamu mau, atau saat ini ku nanti bahagia sejati harus ku hadapi. Itu album-album aku di Oke, lagu-lagu yang hits. di lagu-lagu yang di album Ratu Sejagat, album Kalau Laki, album Rica, albumnya James Sunda, Berikan, banyak banget gitu. Aku sering ikutin sertain gitu. Kalau misalnya undangan untuk satu acara satu acara jazz night gitu, pasti aku nyanyiin album dari Baskara. Karena Baskara kan ada Jaka, ada Life Is Too Short to Worry, ada Abang Sayang, ada lagu-lagu yang hits yang aku nyanyi. Dan kalau tidak salah juga ada album duet sama Utha Likumahua ya? Uta judulnya ada 2 kalau nggak salah. Oh, 2 volume. Maafkan kasih. Terus ada satu. Senadada aku takkan percaya. Kayak gitu-gitu deh nanti lihat. Pokoknya kalau mau lihat di YouTube duet Fonny Sumlang dan Utha Likumahua keluar deh tuh. Terus ada Pak Harvey. Oh iya. Oh itu lebih ke tape Hanya lagi. Kamu, cuma kamu yang kusayangi. Itu rekamannya di Musika. Dan saya bersyukur sekali sama Tuhan karena semua lagu saya mulai di Jackson Record, di Musika, yang dengan Harvey ini kan di Musika. Pokoknya yang lain-lain semua itu sudah diambil sudah dibeli, copyrightnya dibeli sama Musika, dan saya udah sign kontrak. Jadi setiap 6 bulan saya akan dapat royalti ya kan? Wow, luar biasa ya, ya syukur ya. Thank you ya, mohon doanya. Dan ini baru sekarang? Itu kejadiannya kira-kira 4 bulan yang 4 lalu. bulan lalu. Rezeki di saat pandemi ya? Amin. Oke. Terus kegiatan apa sih di saat pandemi ini seorang Fonny Sumlang? Jadi kita terusin dulu Aktivitasnya? sebentar ya. Jadi setelah album itu ada album James Sunda. Oke. Berikan daku satu alasan, itu video klipnya Ya, bakar-bakar. yang rame-rame ya. Aduh, keren banget. Terus ada album Rica. Jenny Terus Rica. ada album, aduh banyak sekali, sampai terakhir aku bikin produksi sendiri, judulnya Terlalu Mencintaimu. Terlalu Mencintaimu. Dicipta oleh music director saya John Will Dama. Tapi kisah, sorry dan Enggak, ini ciptaan dia. enggak. Jadi karena semua dipilih, lagu aku juga cukup bagus, tapi karena waktu itu karena yang album Produser. ini yang terbaru ini kan keluarnya tahun 2018. 2018. 2017. Jadi yang dipilih itu aku nggak mau ciptaan aku. Aku masih rasa masih junior dalam hal bercipta. Tapi lagu yang aku cipta tuh bagus banget loh, bagus Mas. banget. Love yang kau berikan, ta-ra-ta-ta-ta, hanya untukku. Love gitu, lagunya kayak gitu. Love. 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 Gitu. Hanya untukmu. Saya pikir itu cerita tentang Tapi album seorang Fonny itu aku Sumlang. baru bikin video klip 1. Sebetulnya ada lagu yang ada satu lagu yang aku suka, ada 2 deh yang kita akan bikin video klipnya. Nanti aku kasih ke Yose ya. Oke, Itu terima benar-benar bagus kasih. banget. Jadi itu album aku yang terakhir yang aku buat. Tapi aku ada tetap kalau yang namanya show itu tetap, cuma selama pandemi ini kan kalau show keluar kota kita kan masih pending. Jadi ya emang keadaan ini Yose secara umum pekerja seni suara itu memang musisi juga memang berdampaknya luar biasa. Sampai kita pernah dibantu oleh Menteri Sosial kayak gitu, kita dikasih beberapa kali dikasih dana, dikasih sembako gitu. Nah, terus tapi kita yang aku dengar Mbak Vina juga, kita semua nih, Mbak Vina Panduwinata juga termasuk, Vina sama aku, kita semua itu kita beralih ke kuliner. Jadi aku ada dagangan kopi sama cakalang rabe Fonny Sumlang, kayak gitu-gitu. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Amin. Jadi untuk kita nafkah, untuk bayar listrik, untuk makan, transport dan lain-lain. Boleh dong disampaikan, dipromoin sama sahabat JCL. Iya dong. Nah, kopinya itu loh. Kopinya namanya Light, es kopi susu, katanya sih beda dari yang kopi-kopi yang udah ada sih. Enak sih, enak banget. Terus harganya dong?
Harganya tuh botol yang 500 ml bisa buat 2 orang, harganya cuma 50.000. Tuh, cuma 50.000. Buat 2 orang. Terus ada yang botol gendut untuk 4 orang 100.000, itu 1000 ml. Gendut. Nah, tuh kan? terus ada cakalang rabe Foni Sumlang. Itu satu kotak bisa makan 4 orang 100.000. Yuk, beli. Yuk beli ya, jangan lupa ya. Nah, sahabat JCL yang tertarik dan meminati ya kuliner daripada Foni Sumlang, ada di sini ya. Ini nomor handphonenya yang bisa dihubungin ya, sahabat JCL. Selama pandemi ini kita juga pernah buat show-show. Oh, sempet juga? Ya, tempatnya nggak bisa tempat yang gede-gede. Misalnya kayak di Rarampa, di Kendil Mas, di Kampung Bangka, yang kapasitas seorang 50, paling banyak 70 ya. Sementara kalau dulu kan juta-juta, ribu-ribu orang gitu. Tapi kita harus syukuri aja keadaan apa juga yang mau terjadi, itu kan atas kehendak yang Maha Kuasa. Betul gitu sekali. Kan? Jadi ya gitu deh. Ya, apalagi? Yang jelas di saat pandemi ini seorang Foni Sumlang tidak pernah mati untuk berkarya dan selalu eksis ya dalam setiap apapun. Iya. Ya. Aku juga bikin video klip lagu rohani, judulnya Tempat Perlindunganku. Video klipnya ada. Judulnya Foni Sumlang Tempat Perlindunganku. Foni Sumlang itu Tempat Perlindunganku. Lagu untuk semua lintas agama. Boleh cerita dong, bagaimana sih seorang Foni Sumlang yang tadinya nyanyi di KPKP tiba-tiba mendapat mujizat, menjadi seorang hamba Tuhan. Boleh dong dengar dari mana? Kan saya cenayang. Boleh dong cerita. Jadi gini, kita semua sebetulnya ini hamba Tuhan, ya kan? Karena kita kan melakukan apa yang diperintah sama Allah kalau di Al-Qur'an. Nah, kalau aku kan dari sisi sehari-hari atau penyanyi, kita biasa teman, nggak perlu harus kayak dia itu udah pendeta gitu atau apa muna gitu, biasa aja. Tapi di dalam kehidupan pengetahuan kerohanian kita atau pengetahuan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan tuh cukup dalam, jadi kita bisa bagiin. Nah, aku pernah juga disampaikan kesaksian, aku dapat mujizat kesembuhan, dapat mujizat waktu dulu aku nggak bisa punya anak, terus dokternya udah bilang udah divonis nggak bisa punya anak kecuali dioperasi. Tapi aku nggak mau operasi dan aku hanya doa dan Tuhan kasih mujizat sampai dokternya geleng-geleng kepala gitu loh. Dokter sendiri, ya? Dokter spesial kandungan dia bilang ini mujizat. Karena kalau secara medis memang benar nggak bisa gitu. Jadi sejak dari itu emang aku kalau masalah kerohanian atau tentang keagamaan aku memang benar-benar mendalami. Jadi ya aku rasa seusia kita semua banyak juga teman, kayak Yose juga kan pasti sering baca Al-Quran gitu kan. Jadi gimana ya, kita sama-sama harus siap untuk tahu bagaimana Tuhan maunya dari kita tuh apa, ya kan. Terus yang diajarin tuh kita harus saling sayang satu dengan yang lain, nggak pilih lu agama apa, yang penting kita saling bantu, saling mengasihi mereka gitu. Luar biasa sekali ya. Mari. Nggak nyangka loh, benar-benar yang dulu kita kenal Foni Sumlang seperti apa ya, sekarang sangat luar biasa sekali. Amin. Dapat sentuhan Amin. Tuhan. Semua kan kita bisa diubah lewat kejadian-kejadian yang kita ngalami. Misalnya kita dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa, pasti semua itu bisa mengubah hati kita, persepsi kita. Yang mungkin dulu kita ya mungkin setahun sekali doang pergi ibadah, tapi akhirnya berubah. Karena yang sebetulnya yang nyari kita tuh bukan kita yang nyari Tuhan duluan, Tuhan yang nyari kita duluan. Itu. Terus ini lagi kembali ke masalah aktivitasnya seorang Foni Sumlang. Masih aktifkah dalam beraktivitas di saat pandemi ini? Masih dong. Masih ya. Jadi seperti bulan lalu, sebelum PPKM yang pertama. Yang pertama apa? Pokoknya itu bulan Agustus. Pokoknya sebelum PPKM itu aku dapat job di Pondok Indah Mall 3. Nyanyi di acara kawinan. Aku berdua Mbak Ermi Kulit. Tapi sempat ini dihadiri sama enggak, tamu fisik benar. Tapi kita semua tuh di swab.
semuanya. Berarti benar-benar semua. prokes ya. Benar-benar swab. prokes. Sebelum masuk ke tempat acara semua di swab. Ya, dan juga mungkin orang-orangnya tertentu saja. Iya. Yang dan tadinya juga 300 jadi 150. Wah, yang datang tuh mungkin cuman 100 kali. 100-an ya, pastinya ya. Pastinya ya. Dan semua itu Tapi, memang bener semua prokes dan juga swab. Ya, adalah kebahagiaan kalau misalnya seorang pekerja seni masih dapat lowong untuk mengisi acara dalam Terus kita situasi juga kalau di dan kafe-kafe, apapun. kalau ada yang ulang tahun atau apa kita masih ada. Walaupun kalau dibanding skalanya memang jauh daripada yang sebelum ada pandemi kan. Kalau kita semua ada pandemi kan kita keluar kota gampang aja. Kalau sekarang kan nggak bisa. Tapi akan bisa akan dong. bisa, Iya dong, kita harus optimis, harus yakin bahwa badai pasti berlalu. Ya kan? Badai Kalau pasti udah berlalu. Semua kehidupan Jadi akan normal ibaratnya lagi. pandemi ini dianggap badai. Kalau begitu pandemi segera berlalu. Ya, amin. Benar, pandemi akan berlalu. Terus seorang Poni Sumblang dalam waktu dekat setelah badai pasti berlalu ini masih punya program-program. Kita ada program dong. Mungkin program trio aku dengan Mbak Cici Sumiati dengan Erni Juliana itu kita akan buat di konser awal November ini. Mungkin kita buat di Airman. Airman ya. Nah, Boleh diberi aplaus ya. tapi tentunya ada Sponsor. HTM. Harga harga tiket masuk ada. tanda masuk Ya, ya. tanda masuk. Tapi yang lebih heboh lagi, saya akan bikin episode 2 judulnya Masih trio? Bukan. Oke. Episode 2 dari acara A White Christmas Prayer for the Nation. For the Nation. Jadi doa Natal putih untuk bangsa. Konser. Nah, Desember. tanggal insya Allah kalau Tuhan berkenan antara 17 atau 18 Desember kita akan buat. Dan jelasnya itu melibatkan berbagai daerah ya, Nusantara ya. Iya, yang mau datang silakan. Yang penting kita nanti ada alim ulamanya yang berdoa untuk bangsa memang. Untuk bangsa, Kayak kemarin episode 1 ada 3 alim ulamanya berdoa. Lintas agama ya. Yang doa ini dari Muslim, dari Katolik, Hindu. begitu. Luar biasa sekali ya sahabat JCL bahwa memang program dari seorang Poni Sumblang tak pernah mati berkarya. Dan ini juga program yang akan dalam waktu dekat akan bersentuh dengan hati kita, cinta kita kepada negeri ini, kepada agama, bangsa dan negara. Hadir tentunya. dong. Doa putih. Hadir dong, doa Natal putih untuk bangsa, konser. Jadi setelah doa ada konser. Kita biasa ada bintang tamu juga. Boleh nggak kasih kebetan dikit aja selain Poni Sumblang siapa lagi sih yang nyanyi? Saya lagi mau coba deketin temen CS gue yang namanya Andre. Hey Hanusa. Wow, si Kuta Bali ya. Si Kuta Bali. Kuta Bali. Di Kuta Bali. Dan luar biasa sekali ini, kan bukannya pernah duet ya? Duet sekedar untuk acara-acara kalau lagi show dia suka pas kalau aku datang Poni gitu kan kita temen. Iya, baik banget lagi. Dan suaranya juga luar biasa sekali. Pernah duet kan sama Iglesias ya? Julio Iglesias. Julio. Luar biasa. Terus Poni Sumblang lagi nih, masih Poni Sumblang lagi nih. Apakah ada rencana lagi rekaman album terbaru? Sekarang nggak bisa sistem rekaman album lagi ya. Kita sekarang sistem single ya. Single nanti masuknya ke YouTube. Ada rencana. Saya sampai kalau aku sih aku punya prinsip kita bernyanyi selagi Tuhan masih izinkan kita bernyanyi. Jadi kalau aku mau buat single tuh ya cita-citaku mungkin masih 2000 single lagi. Dan pastinya ya. Kalau diizinkan, intinya amin. aku mau terus bikin single. Oke. Dan siapapun pencipta lagu ya, dan siapapun produsernya. Tapi hari gini, aku biasanya kita udah produksi sendiri. Oh gitu. Yang terbaru yang tadi aku bilang terlalu mencintaimu, aku habisin sendiri tuh. Jadi waktu itu kita jual albumnya tuh kan kemasannya tuh CD-nya tuh bagus banget karena dia ada DVD-nya. Jadi ada 2 video klip. Berapa lagu di dalam? Di dalamnya ada 8. 8 lagu. 2 video klip itu yang satu
track 1 namanya Terlalu Mencintaimu, yang kedua Ratu Sejagat, musik baru, vokal baru. Oke, luar biasa sekali ya. Gitu. Yang penasaran dengan album Aku Terlalu Mencintaimu ya? Terlalu Mencintai, tapi udah nggak bisa jual album kan sekarang. Jadi bisa lihat di Terlalu Mencintaimu, Terlalu Mencintaimu ada di YouTube. Sahabat JCL, ini pertanyaan terakhir untuk seorang diva jazz juga ya, Vonny Sumlang. Itu impiannya apa sih untuk seorang Vonny Sumlang? Aku ya? Iya. Aduh, aku masih terus doa-doa, kiranya doaku dikabulkan. Aku tuh kepengen banget punya studio buat disewain. Terus aku pengen punya satu tempat yang bisa, yang punya kita sendiri, tempat buat konser. Otomatis kalau kita punya kayak gitu kan kita nggak perlu sewa-sewa lagi, ya kan? Terus aku juga masih punya impian untuk bisa nyipta lagu. Aku kan udah pernah cipta lagu 2 lagu pop. Kalau lagu rohani sih udah banyak. Tapi lagu sekuler, lagu pop itu 2. Aku masih pengen cipta ratusan lagu lagi. Oke, kita tunggu ya tantangan ini ya. Seorang Vonny Sumlang akan menciptakan lagu lebih daripada ratusan, dan beratus-ratus akan panjang dan panjang selamanya. Oke ya, Vonny Sumlang, terima kasih sudah hadir di acara Talkshow JCL. Baik sahabat JCL, saya Jose Colinge. Vonny Sumlang, terima kasih buat sahabat-sahabatku JCL. Sukses semuanya ya. I love you guys. Mwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya.